Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman budaya mulai dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman budaya itulah yang menimbulkan perbedaan nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Walaupun begitu, Indonesia memiliki sebuah landasan yang menopang kehidupan masyarakatnya. Landasan tersebut yaitu Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 butir nilai, yang mana setiap nilainya dijadikan sebagai dasar negara yang harus diamalkan. Jika kita telusuri lebih dalam, ada banyak fungsi dari Pancasila yang harus kita ketahui dan kita pahami. Selain sebagai penopang kehidupan, Pancasila juga berfungsi sebagai identitas bangsa, warisan leluhur, dan juga sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwasannya Pancasila begitu penting bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Maka dari itu, kami membuat video ini dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terkait butir-butir nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Atau mungkin mereka belum memahami Pancasila yang sejatinya mengatur setiap unsur kehidupan mereka. Bagi Bapak tuh makna Pancasila itu seperti apa, Pak? Makna Pancasila ya kita harus memahami sila-sila, terutama ketuhanan yang Maha Esa, itu yang terutama. Pancasila itu menurut saya dasar negara Indonesia. Ya. Sebagai dasar negara ya, tapi secara nyatanya mungkin ya harusnya sebagai landasan kalau untuk berperilaku dan berkehidupan di Indonesia. Menurut saya makna Pancasila adalah persatuan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurutku Pancasila buat diriku sendiri itu adalah sebagai sebuah rambu-rambu ya. Rambu-rambu gimana? Rambu-rambu dalam kita bertingkah laku, berbicara, beretika, baik secara diri kita ke Tuhan, diri kita ke sesama manusia. Fungsi dari Pancasila itu sendiri apa sih, Mbak? Kalau bagi saya, menurut fungsi Pancasila itu sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Mbak sendiri? Sebagai landasan hukum. Buat diriku sendiri fungsi Pancasila kan tadi kalau dari maknanya itu kan sebagai rambu-rambu ya. Pertama nih, misalkan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, fungsinya itu sendiri ngajarin kita untuk bertoleransi kepada sama umat beragama meskipun berbeda agamanya. Kemudian fungsi yang lain itu kan sebagai dasar negara dan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi itu apa-apa itu larinya ke sana. Misalkan ada yang maling tuh, kita kan nggak boleh main hakim sendiri tapi keroyokan ya nggak boleh sih. Jadi tidak boleh main hakim sendiri ataupun keroyokan ya. Jadi harus dibawa ke yang berwenang. Oke. Terus banyak sih. Habis itu untuk kita ketika kita bertingkah laku ke sesama orang tuh, kita ngasih tentang haknya sesuai dengan haknya mereka. Habis itu kita juga nggak boleh egois memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Fungsi Pancasila itu sebagai dasar dalam negara ya. Memperbaiki perilaku kita sesuai dengan dasar negara gitu kan. Apakah kakak udah nerapin Pancasila di kehidupan kakak? Oke, kalau buat penerapan Pancasila mungkin sampai saat ini dalam proses belajar untuk mengimplementasikan atau menerapkan Pancasila dalam kehidupan. Kalau dikasih contoh tuh dari yang sila pertama, ya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita menghormati teman-teman yang berbeda agama. Terus juga sila yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kita memperlakukan manusia selayaknya, ya aku memperlakukan diriku sendiri. Kalau aku gak mau dikasari, aku juga gak boleh ngasari. Terus persatuan Indonesia ya, kalau aku sendiri kan dari Jawa Timur, terus ada teman-teman yang dari luar pulau, ya bersatu aja. Kita nggak ada etnosentrisme atau mengagung-agungkan kebudayaan kita, ya Indonesia aja lah. Terus tentang kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, mungkin kalau dalam
kehidupan sehari-hari ya aku nggak nggak golput, aku tetap ikut ikut pemilihan, aku ngasih suaraku gitu. Terus tentang yang keadilan sosial ya aku berbuat seadil-adilnya ya yang aku bisa. Jadi kalau ada hak orang ya aku gak boleh membatasi dan aku harus memberikan sesuai dengan haknya mereka, kayak gitu sih. Kan fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Belum sepenuhnya. Sepertinya sudah. Kalau Mbak sendiri? Sudah. Alhamdulillah, menurut saya ya sudah. Kalau saya sendiri sudah. Sudah. Seperti apa itu Mbak? Kayak kita lagi kelompok terus bermusyawarah gitu ya. Bermusyawarah terus untuk Pancasila pertama kita menjalankan ibadah. Iya. Terus saling membantu, kemanusiaan kan. Tidak memilih-milih teman, keadilan, tidak membeda-bedakan. Contohnya menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, terus juga kita sama kan agama di Indonesia ada banyak ya, kita juga toleransi sama agama. Terus kalau ada musyawarah juga dengan mufakat, terus sama orang-orang sekitar juga saling berbagi demi keadilan gitu aja. Terutama ya dalam kita menjalankan ajaran agama itu. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengetahui, memaknai, dan mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun, hal tersebut belum bisa membuktikan bahwasanya seluruh masyarakat Indonesia sudah menerapkan Pancasila sebagai pedoman hidup mereka. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya konflik antara suku, budaya, dan juga kurangnya toleransi antar umat beragama di Indonesia. Pesan dari kami, biarlah Pancasila itu tetap terus ada, selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah Pancasila itu sendiri bisa ada terus dalam jiwa dan tubuh kita. Ya, halo guys. Kita lagi mau wawancara. Jauh kemana? Ini jauh sekali ya. Perjuangan. Sampai Perjuangan. Google ya. demi buat Pancasila KFBS.